katanya kan eh, apa dari ini ya, dari segi asmara gitu. Gimana nih pengalaman kakak nih dari segi asmara? Kayaknya menarik gitu karena saya sempat baca profilnya teteh ini. Oh kayaknya nih dari segi asmaranya itu nih perlu diulik gitu. Mungkin pemirsa di luar sana jadi termehek-mehek, termotivasi tentunya. Kalau dari segi asmara, ya mungkin karena tepatnya sekitar 7 tahunan lalu gitu kan, karena mengalami trauma gitu, bisa dikatakan cinta pertama dan terakhir gitu. Cin- Cinta, bentar-bentar, cinta pertama dan terakhir. Berarti tidak Iya, ada lagi terakhir ya. itu maksudnya enggak, terakhir itu maksudnya tidak ada pengulangan lagi gitu. Ya kan mantan itu beberapa kali ngajak balikan gitu. Oh, sempat beberapa kali, mungkin sampai sampai sekarang ya, apa sampai sekarang masih mengajak balikan. Enggak sih, kalau untuk sekarang enggak pernah gitu ya ngajak balikan. Cuman pas SMK tuh gitu, sering aja gitu. Dia tuh nge-DM, WA, bahkan pernah nelpon gitu, masih sempat-sempat nanyain kabar dan lain-lain gitu. Tapi ya dari saya pribadi, bagi saya gitu ya, kalau yang udah mah udah gitu, nggak ada pengulangan gitu ya. Yes. Otomatis gimana ya, perempuan gitu kan mengalami trauma gitu ya, ya sekalinya dikhianati ya udah kelar gitu, udah gitu, nggak ada kesempatan lagi gitu. Bagi saya pribadi ya, kalau udah dikhianati ya udah gitu. Apalagi terlebih jika emang kayak kita tuh masa lalu kita bisa terbilang buruk gitu kan, eh bercermin lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Apalagi masalah perasaan gitu ya, itu bukan hal yang main-main menurut saya pribadi gitu kan. Itu ketika kita jatuh cinta, kita tuh harus bisa berkomitmen untuk membangun cinta gitu. Jangan cuma mau jatuh cintanya doang, tapi nggak berkomitmen sama dengan membangun cintanya, ya untuk apa gitu. Kalau ujung-ujungnya cuma hanya sebatas persinggahan, ya lebih baik udah aja gitu. Jangan sekarang kita dijadikan tempat singgah gitu kan, tiba-tiba gitu kan gak enak gitu kan, lama-lama deket sama kita nih, nah Ya, lama-lama deket sama kita nih, tapi kan ujung-ujungnya misalkan sama temen kita, atau misalkan yang lebih parahnya itu sama sahabat kita pribadi gitu kan, itu kan gak nah, enak banget gitu kan. iya. Itu Apalagi, itu yang paling gak enak emang kalau sama sahabat pribadi gitu kan. Ya sama teman, sama teman gitu, sama iya sendiri ya. betul. Itu kesannya kayak eh kok gitu gitu kan, kayak ya gitulah gitu. Iya betul. Mm-mm. Jadi bisa Itu sih. dikatakan di apa ya, ditikung teman gitu ya, atau gimana sih, pelakor gitu lah Iya jadi. betul. Gitu teman. Buat para pelakor nih Sebenarnya bukan dengerin, ada pesan gak nih bukan buat. karena sekali sih, Oke, oke. bukan bukan sekali aja sih gitu. Sebenarnya bisa dibilang udah kedua kalinya gitu kan, karena emang dulu waktu pas tahun 2019 awal itu, dulu waktu pas tahun 2019 awal itu ya sekitar bulan Januarian lah lebih tepatnya gitu kan, Ah, pernah juga gitu ada seorang yang serius gitu, ada pernah ada juga seorang yang serius, tapi ujung-ujungnya sama sahabat saya lagi gitu, jadi ya udahlah gitu. ah, ah. Jadi gimana ya? Trauma aja gitu. Trauma karena ya sih gitu. Tidak menutup kemungkinan lah gitu. Alah, inilah pesan buat pelakor di luar sana. Dari cewek untuk cewek gitu. Apa pesannya? Sudah saya katakan tadi ya di awal gitu, Di mana? bahwa sudah kata saya sudah tadi kan sudah saya katakan tadi di awal ya, laki-laki itu diuji sama harta tahta wanita ya gitu. Kalau misalkan enggak harta ya tahta jabatan gitu, kalau misalkan enggak jabatan ya wanita gitu. Nah ini sebenarnya yang paling ujian yang terbesarnya itu wanita gitu, karena harta tuh bisa dicari, jabatan tuh bisa
kembali gitu. Sedangkan untuk wanita sendiri gitu kan, Sama bisa kalau untuk dicari. ya kalau untuk wanita sendiri gitu kan, ini berbeda gitu kan, Heeh. dalam arti karena ini mencakup segalanya gitu. Seorang laki-laki bisa hancur hanya dengan satu wanita gitu, bisa dikatakan begitu gitu kan. Mm-mm. Karena sekalinya intinya bermain api gitu ya, ya hati-hati gitu. Nah Hati-hati makanya, dalam arti memadamkannya juga gitu. ya makanya, Semakin lama dari hal yang terkecil aja, misalkan korek api contohnya bisa menjadi besar gitu kan, karena itu dari hal yang terkecil gitu. Jadi jangan membuka celah intinya gitu. Jadi jangan membuka celah ketika kita udah percaya sama satu pasangan kita, udah berkomitmen sama satu pasangan kita bahwa kita akan setia, ya udah gitu, jangan membuka celah untuk siapa lagi gitu. Tapi ya begitulah namanya manusia ya gitu kan, eh, melihat yang lebih bening lah gitu ya, apalagi yang glow up gitu ya. Ya laki-laki mana sih yang ngebuaya gitu, apalagi ngelihat wanita oh, oh enggak, wanita itu yang enggak, glowing gitu. tidak, maksudnya tidak Nggak semuanya untuk, kayak gitu enggak, sih, tapi hukumnya kan tidak iya, tidak untuk laki-laki doang, untuk enggak sih. wanita juga kan sama kayak gitu. Ketika melihat Iya, laki-laki yang lebih, ya pasti wanita juga ya terpicut gitu. Ya, iya betul-betul. Tapi ya karena gini, dalam psikologis gitu, wanita tuh lebih mengedepankan perasaan, sedangkan laki-laki tuh lebih mengedepankan pikiran gitu. Ketika sekarang wanita sudah menyangkut perasaan gitu, dia tuh akan bersifat otomatis halus dan lembut gitu. Jadi kemungkinan untuk gimana ya? Untuk mengingkarinya tuh gitu, kemungkinan untuk mengingkarinya tuh 80%, sedangkan laki-laki tuh di bawah wanita gitu, karena dia tuh lebih mengedepankan pikiran gitu. Jadi mikirnya ya udahlah gimana nanti aja gitu kan. Jadi ketika mau selingkuh tuh dia nggak memikirkan jarak waktu gitu, gimana ke depannya, tapi kan tidak gimana semua, ke depannya gitu. tidak semua Iya, laki-laki seperti gimana? itu kan gitu. Ada laki-laki Iya, yang baik juga gitu. iya ada laki-laki baik juga. Nah, laki-laki yang baik ini tuh yang gimana? Dia yang punya keimanan, kadar keimanannya kuat sama Allah. Nah, itu laki-laki yang Ya betul. Tapi kalau dia kalau dia udah kadar keimanannya samina wa atona, apapun pasti dia juga bakal, kalau bakal imannya bakal kuat gitu loh. betul, betul. Tapi itu kan dari, kalau bisa lihat dari sudut pandang agama gitu kan. Tapi kan kita Iya, tidak bisa memukul rata semuanya iya. seperti itu, karena manusia kan bermacam-macam, apa ya, pola pemikiran, bermacam-macam keyakinan juga. Jadi mungkin kalau ya menurut kita nih yang beragama Muslim, ya oke lah, setuju seperti itu. Untuk yang beragama non Muslim mungkin ada kriteria baik itu seperti apa mungkin gitu. Ada kan yang kriteria baik tuh mungkin ada yang, gua mah pasangan gua tuh dikatakan baik ketika dia ngertiin gua, terus ini bahasa gaulnya gitu kan, ngertiin gua, terus dia nggak pernah, apa namanya, nggak pernah hianatin gua, dia selalu ada buat gua. Kan ada juga yang kayak gitu gitu kan. Dia Hmm, definisi baik itu mungkin tergantung ke pribadi individu, betul betul betul. masing-masing orang ya. Cuman kan ada yang Hmm, dari sudut pandang agama, ada yang dari sudut pandang apapun. Tugas kita ya menghormatilah seperti itu ya. ya betul. Hmm. Oke, lanjut. Kalau dari ruang lingkup diposisikan ya, kalau misalkan saya sebagai non muslim gitu, Mm-mm. eh sudut sudut Sundut apa itu sundut mang? eh maaf ya, Gak apa kan, kita ini mah oke, ini pemirsa kita ini dari Bandung, jadi maaf nanti bahasanya kita tuh bisa dikatakan campur-campur, jadi kadang-kadang ada Sunda, kadang-kadang iya ada punten. Indonesia juga gitu. Begitulah. Kalau dari sudut pandang saya sebagai misalkan ya, Mm-mm. misalkan ini diposisikan bukan non muslim gitu kan, Mm-mm. kriteria
pasangan yang baik tuh dia yang bisa saling mengerti, memahami dalam kondisi apapun. Terus ketika dia jujur, tidak ada kebohongan sekecil apapun gitu, dan tidak berusaha menutup-nutupinya gitu. Jadi intinya tidak ada pengkhianatan gitu, walaupun sekecil apapun. Itu sih yang menurut saya baik gitu kan, kriteria gitu. Iya. Dan satu lagi sih kesetiaan ya gitu, karena sekarang tuh jarang sekali gitu ya, Iya. jarang sekali gitu pasangan yang setia sama pasangannya gitu. Karena Iya. rata-rata sekarang mah begitulah, Ya, memanas gitu. sekarang mah lagi kalau ditanya sekarang kan, kalau ditanya tuh di situ lagi musim apa, di sini mah lagi musim pelakor gitu, lagi musim perselingkuhan gitu, jawabannya tuh kayak gitu sekarang mah kalau ditanya tuh. Sebenarnya mah kita juga nggak bisa menyalahkan orang berselingkuh ya, karena begini loh, ketika laki-laki dan perempuan ada celah untuk berselingkuh tuh bisa dikatakan karena kurangnya biologis gitu dalam suatu hubungan rumah tangga gitu. Ya kita juga nggak bisa memaksakan gitu, nggak bisa memaksakan harus selamanya lurus gitu mengikuti keinginan kita gitu, karena ya beda gitu kan, laki-laki sama perempuan tuh beda gitu. Makanya dalam keadaan capek segimanapun gitu ya, untuk wanita sendiri gitu lah, jangan pernah gitu membiarkan laki-laki itu kesepian gitu. Asik. Nah, tuh. Dengerin tuh Iya. buat para cewek. Jadi salah satu tips agar suami kalian tidak selingkuh, agar pasangan kalian tidak selingkuh, itu layani dengan baik dan tulus ya, Baik gitu. gitu. Iya. Insya Allah tidak akan selingkuh gitu. Tapi si kabina-bina teh ya, kalau misalkan udah punya anak terus berselingkuh mah, itu mah udah jelas ya, otomatis bukan laki-laki baik. Iya, cuman tapi ya itu ya, kalau misalkan kalau misalkan selingkuh ya udah punya pasangan gitu ya, kayak tadi bener tuh, kenapa perselingkuhan itu terjadi ya salah satunya itu faktornya karena dari salah satu pasangan atau kedua-duanya tuh mungkin tidak mengerti tugasnya tuh masing-masing tuh apa. Kayak suami tidak dilayani dengan baik dengan istrinya mungkin sama tidak Nah, dilayani dengan di sinilah suaminya sebenarnya. gitu. Nah, di sinilah sebenarnya. Aduh, maaf ya motong. Nah, di sinilah sebenarnya gitu, mengapa pentingnya ilmu sebelum pernikahan tuh, yaitu agar kita bisa menunaikan hak dan kewajiban kita. Jadi pentingnya ilmu sebelum pernikahan itu bisa dikatakan sangatlah penting gitu, karena di sana kita belajar untuk menunaikan hak dan kewajiban kita, khususnya sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami gitu. Iya betul, biar biar saling terpenuhi ya. Kalau dua-duanya terpenuhi mah gitu kan ya bakal baik gitu, kedepannya bakal baik-baik Betul. aja kalau kalau terpenuhi mah begitu. Terus halo, hilang. Ya, Ada lagi nggak, apa gitu? udah kali ya. Udah, waduh, mungkin ada apa ya, kalau kisah percintaan udah ya tadi ya, tapi tidak konkret sih. Alurnya Tidak, seperti apa gitu. gimana ya? Kalau bisa dibilang ya begitulah gitu kan, namanya ujian gitu ya. Datangnya kan itu dari Allah gitu. Karena ketika kita jatuh cinta sama seorang itu bisa jadi itu ujian dari Allah gitu. Dan bisa jadi juga itu adalah pensegerahan kita gitu untuk menunaikan ibadah gitu Kak. Hanya ada dua kemungkinan gitu. Kita mau menanggalkan atau meninggalkan gitu. Pilihannya itu aja gitu. Iya, selalu ada dua pilihan dalam kehidupan. Iya.
betul. Jadi untuk yang sekarang apa ya? Untuk yang sekarang gitu kan masih menanti gitu ya. Ya, harap bersabarlah gitu kan. Kalau untuk yang berjuang ya teruslah berjuang gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu takdir Allah gitu. Apa yang bakal menjemput kita terlebih dahulu, karena jodoh yang pasti itu yang harusnya dipikirkan tuh kematian gitu, udah real, udah nyata di depan kita gitu. Sedangkan jodoh dengan pasangan hidup tuh gitu kan, itu tuh yang kesekian gitu, karena sifatnya belum pasti, hanya sementara gitu kan. Begitu sih. Lanjut dari apa lagi? Ini kenapa sih ngebahas asmara terus gitu ya? Karena biasanya tuh para orang-orang tuh, para netizen tuh kalau misalkan ngebahasnya soal kisah asmara tuh paling semangat gitu mereka tuh. Jadi kita tuh harus mengikuti tren gitu. Nah, terus halo? Ya. Ada lagi nggak kisah-kisah lain gitu yang apa ya? Yang menggugah atau apa namanya? Berkesan mungkin? Dengan sahabat sih. Kalau yang paling berkesan mah dengan sahabat gitu. Dengan Dulu sahabat. sih pernah bisa dikatakan gitu kan. Dulu ketika SMP punya sahabat gitu. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun kita masih sahabatan. Cuma dia ngejauh gara-gara satu dan lain hal gitu kan. Dulu kita pernah dekat banget gitu. Bisa dikatakan sebagai saudara gitu. Bahkan dia tuh nginep gitu. Nginep di rumahku 3 bulan gitu. Kita mandi bareng gitu, makan bareng gitu, tidur bareng gitu. Bareng, pokoknya bareng-bareng aja ya, terus-terusan. Ya pokoknya bareng-bareng aja gitu. Tapi suatu hari gitu kan, semuanya itu lenyap gitu, hilang begitu aja. Karena mungkin ya kita juga udah sama-sama dewasa gitu, punya tujuan hidup masing-masing gitu. Dan sebenarnya hal yang paling menyedihkan tuh ketika dia mengatakan, ya Wit gitu kan, diri kamu yang sekarang tuh jauh lebih baik gitu, nggak kayak aku kayak gini gitu, penampilan aku masih kayak gini gitu. Itu sih hal yang paling menyedihkan gitu, di saat sahabat bilang kayak gitu. Toh sebenarnya kita berubah itu gitu kan semata-mata karena Allah gitu, ingin jauh lebih baik gitu kan, perbaiki diri, lakukan yang terbaik gitu kan. Tapi ya di saat sahabat bilang kayak gitu tuh rasanya sakit gitu, nyesek gitu, padahal kita pun ingin gitu sahabat kita tuh berubah gitu, berubah jauh lebih baik lagi gitu. Karena meninggalkan suatu kejahiliahan itu amatlah sangat susah gitu bisa dikatakan, karena banyak sekali ujiannya, banyak sekali cobaannya gitu. Dari mulai diasingkan sama temen satu kelas, dari mulai dijauhin sama sahabat, dari mulai dijauhin sama keluarga juga gitu. Ya itu resikonya dari sebuah, ketika kita ingin menuju ketaatan gitu, ketika kita ingin hijrah gitu, itulah gitu. Tapi ingat, ada cobaan, ada ujian, dan ada kesenangan gitu. Pasti Allah itu kasih jalan yang terbaik gitu. Nggak semata-mata gitu kita diuji sekarang, nggak Allah kasih hadiah terbaik gitu. Gitu sih. Itu sih hal yang paling gimana ya, maksudnya berkesan dan bisa dijadikan pelajaran seumur hidup gitu. Bahwa orang yang dari dulu bareng-bareng sama kita, sama-sama sama kita gitu, nggak akan selamanya kayak gitu gitu. Karena suatu saat bisa berubah gitu. Jadi apa ya? Jadi setiap orang tuh ternyata pasti berubah ya seiring berjalannya waktu gitu. Pesannya intinya, ketika kita
mempunyai tujuan, ketika kita mempunyai cita-cita, ketika kita mempunyai mimpi. Jangan mengeluh, jangan pantang menyerah gitu. Kejar terus, gapai terus gitu impian itu, cita-cita itu gitu. Karena orang sukses pun gitu pasti jatuh dulu gitu. Berkali-kali gitu, bahkan berkali-kali gitu. Kita yang ingin sukses, jika berjatuh hanya sekali dan mengucapkan ya udahlah gitu, udah nyerah gitu aja gitu, itu tuh bukan dinamakan suatu perjuangan gitu. Jadi intinya ketika kita menginginkan suatu hal gitu, kita tuh harus tetap bersemangat gitu dalam hidup, karena ya apalagi gitu kalau nggak bersemangat dalam hidup gitu. Itu aja sih pesannya. Bener sih. Kalau hidup aja udah nggak semangat gitu kan, ya ngapain hidup? Iya, udah mati aja. Udah mati aja sebenarnya. Nah itu pesannya ya luar biasa sebenarnya pesannya. Jadi ketika teman-teman mempunyai mimpi, ketika teman-teman punya keinginan, kejar, usahakan, maksimalkan, apapun Betul, rentangannya, apapun resikonya, jangan nyerah. betul, betul, Karena betul. hidup adalah perjuangan. Satu lagi nih, apa sih definisi perjuangan menurut Teteh? Bagi Teteh pribadi perjuangan tuh kayak gimana gitu kalau menurut Teteh? Bagi Teteh lah gitu ini perjuangan. Perjuangan ya. Heeh. Boleh pengibaratan ya. Iya Kalau boleh. menurut saya pribadi, perjuangan itu seperti kita naik gunung. Jadi awalnya memang kita tuh bakal banyak sekali ujian dan cobaannya gitu. Awal-awal di pendakian tuh gitu kan, ketika kita ngedaki itu gitu kan, ada bebatuan, ada tanah gitu. Terus pastinya juga kan ada air gitu. Nah, kita tuh di sana di dalam pendakian itu harus kuat mental gitu. Kita harus sabar gitu. Dan kita tuh harus mau lelah, mau capek gitu. Karena kalau nggak lelah, nggak capek gitu, kita nggak akan mungkin sampai puncaknya gitu. Terus kita harus terus istiqomah gitu. Istiqomah dalam setiap pijakan gitu. Pijakan terhadap tujuan kita gitu. Karena ingat, dalam sebuah proses itu gitu tidak ada yang namanya sia-sia gitu. Pasti ada puncak gitu di akhirnya gitu. Dan puncaknya itu akan indah gitu. Pengibaratan sebuah perjalanan itu seperti itu gitu. Jadi kita tuh harus selalu bersabar, intinya harus ikhlas dan selalu bersyukur gitu terhadap apapun gitu, apapun keinginan kita gitu yang kita perjuangkan gitu.